Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana yang ini dengan NIM 2310912220000 dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahma dengan NIM 2310912220028 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Alia Zara Maulida dengan NIM 2310912120019. Saya Kieca Tri Sulistia dengan NIM 2310912120017. Perkenalkan, nama saya Zenita Niandini dengan NIM 2319192220027. Perkenalkan, nama saya Yasmina Bilal Mumtazah dengan NIM 2310912220010. Perkenalkan, nama saya Najma Fida Kamila dengan NIM 2310912222037 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan, saya dari kelompok 3. Nama saya Fadilatun Nazwa dengan NIM 2310912220043. Perkenalkan, nama saya Alisa Gita Ramadanti dengan NIM 2310912120001. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan pemaparan makalah yang sudah kelompok kami perbaiki. Berdasarkan tugas memperbaiki makalah bersama teman-teman kelompok saya menyebutkan tugas bagian memperbaiki sampel makalah yang telah dibuat oleh Ujian Herman dan kawan-kawan. Tidak banyak yang harus diperbaiki karena sudah sesuai dengan format pembuatan sampel yang saya cari di laman Google. Sudah ada judul dan tujuan pembuatan makalah, yaitu membahas tentang prinsip epidemiologi penyakit menular, epidemi dan pandemi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Saran saya bisa ditambahkan nama dosen pengaku mata kuliah. Lalu sudah ada label universitas penulis, data penulis makalah berupa nama dan NIM, identitas lembaga berupa fakultas dan universitas penulis, namun tidak terdapat program studi penulis. Sudah terdapat tahun penulisan makalah, namun tidak tercantum tempat penulisan makalah. Berdasarkan tugas memperbaiki makalah bersama teman-teman kelompok saya mendapatkan tugas bagian memperbaiki pendahuluan dan isi pada halaman 7 makalah yang telah dibuat oleh Ulkia, Herman, dan kawan-kawan. Pada bagian pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan tidak ada yang perlu diperbaiki, karena sudah sesuai dengan format dan setiap kalimatnya sesuai dengan POEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bagian isi halaman 7, terdapat beberapa kesalahan tanda baca dan penulisan kalimat tidak efektif. Kesalahan yang pertama terdapat pada kalimat kedua, yaitu agen infeksi dapat berupa parasit hidup, jamur, atau bakteri, atau virus, atau prion yang tidak hidup. Pada kalimat tersebut terdapat pemborosan kata atau, seharusnya dituliskan menjadi agen infeksi dapat berupa parasit hidup, jamur, bakteri, virus, atau prion yang tidak hidup. Selain itu, untuk penulisan kata prion ditulis italik karena merupakan kata asing. Yang kedua, pada kata host, seharusnya diganti menjadi bahasa Indonesia yaitu pejamu. Selanjutnya, pada kalimat ketika pejamu potensial terpajan agen infeksius, hasil pajanan tersebut bergantung pada hubungan dinamis antara determinan agen infektivitas, patogenisitas, dan keracunan, dan determinan inang intrinsik dan dari kerawanan terhadap infeksi dan penyakit. Terdapat pemborosan kata dan yang seharusnya ditulis menjadi ketika pejamu potensial terpajan agen infeksius, hasil pajanan tersebut bergantung pada hubungan dinamis antara determinan agen infektivitas, patogenisitas, keracunan, dan determinan inang intrinsik dari kerawanan terhadap infeksi dan penyakit. Dan yang terakhir pada kalimat faktor lingkungan baik fisik maupun perilaku sosial merupakan determinan ekstensif hospes kerentanan untuk penularan. Terdapat kesalahan tanda baca, koma setelah kata sosial seharusnya dihilangkan, dan pada kata hospes seharusnya dituliskan italik karena merupakan kata asing. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait kesalahan penulisan dan perbaikannya sesuai kaidah kebahasaan yang benar pada makalah yang berjudul Prinsip Epidemiologi Penyakit Menular, Epidemi dan Pandemi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
Berdasarkan tugas memperbaiki makalah bersama teman-teman kelompok saya mendapatkan tugas untuk memperbaiki bagian isi pada halaman ke-8. Baik, langsung saja. Pertama, pada kata ekstrim. Seharusnya menurut KBBI, kata yang benar adalah ekstrem menggunakan huruf E, bukan ekstrim. Kedua, seharusnya huruf T pada kata tindakan tidak ditulis kapital karena berada di tengah kalimat. Selanjutnya, ketiga, pada kata Clostridium tetani yang merupakan nama bakteri, seharusnya penulisan nama ilmiah pada bakteri harus ditulis miring atau italik. Keempat, pada setiap akhir kalimat seharusnya diberi tanda titik. Kelima, pada kata antara tanda yang digabung, seharusnya penulisan yang benar adalah dipisah menjadi antara spasi tanda. Keenam, pada kalimat sehubungan agen infeksi terpendam, menurut saya kalimat tersebut adalah kalimat yang rancu, sehingga lebih baik untuk dihapus. Ketujuh, pada kata kadang-kadang, seharusnya penulisan yang benar pada tanda hubung adalah kadang-kadang, tidak diberi spasi. Dan terakhir, poin-poin pada subbab ditulis tidak konsisten. Ada yang memakai huruf kapital tiap kata dan ada yang tidak. Seharusnya penulisan yang baik adalah ditulis konsisten dan ditulis kapital pada huruf pertama. Pada bagian yang saya sunting ini, pengetikan seperti penggunaan spasi sudah benar. Selanjutnya, ejaan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan kata baku juga sudah tepat. Serta penggunaan kata dan kalimat seperti konjungsi yang sudah benar. Selanjutnya, pada bagian ini, dalam pengetikan untuk penggunaan spasi masih ada beberapa kata yang belum terspasi dengan benar. Ada beberapa kata juga yang pengetikannya belum rapi. Namun untuk penggunaan kata serta konjungsi dalam bagian ini sudah benar. Berdasarkan tugas memperbaiki makalah bersama teman-teman kelompok saya mendapatkan tugas untuk memperbaiki bagian isi pada halaman 11 yang telah dibuat oleh Ulkia, Herman, dan kawan-kawan. Berikut ini merupakan isi makalah yang sudah saya perbaiki sesuai kaidah kebahasaan Indonesia. Pertama, pada kata umum, tidak diakhiri dengan titik. Seharusnya setelah kata umum diakhiri dengan titik, sehingga pada kata pencegahan huruf P ditulis kapital karena berada di awal kalimat. Yang kedua, terdapat kata tidak baku yaitu resiko. Menurut KBBI, kata baku adalah risiko. Ketiga, sebelum kata seperti seharusnya didahului tanda koma. Keempat, sebelum kata dan seharusnya didahului tanda koma. Kelima, terdapat kalimat rancu yaitu pada kalimat pencegahan penyakit. Seharusnya kalimat tersebut dihapuskan. Keenam, terdapat kata derajat. Menurut saya, penggunaan kata derajat pada kalimat tersebut tidak tepat. Keempat, sebelum kata yakni seharusnya didahului tanda koma. Kedelapan, terdapat kata adapun. Kata adapun merupakan pemborosan kata. Seharusnya kalimat tersebut ditulis tanpa kata adapun. Kesembilan, sebelum tanda titik 2 tidak perlu lagi menggunakan kata yakni agar tidak terjadi pemborosan kata. Ke-10, pada kalimat high risk group seharusnya ditulis miring atau italik karena merupakan istilah asing. Ke-11, setelah kata namun seharusnya diikuti tanda koma. Ke-12, terdapat kata mungkin. Terdapat kata mungkin menurut saya penggunaan kata tersebut pada kalimat tersebut tidak tepat. Ke-13, setelah kata bermanfaat tidak perlu menggunakan tanda koma karena hanya menyebutkan 2 jenis saja. Jadi cukup
penggunaan kata dan sudah cukup. Ke-14, seharusnya sebelum dan sesudah kata antara lain menggunakan tanda koma. Ke-15, kalimat efeknya sangat rendah merupakan kalimat rancu, sehingga harusnya dihapuskan. Lalu, kata dan setelahnya juga harus dihapuskan karena tidak tepat penempatannya. Ke-16, setelah kata tinggi seharusnya diikuti tanda koma. Ke-17, sebelum kata serta seharusnya didahului oleh tanda koma. Berdasarkan tugas memperbaiki makalah bersama teman-teman kelompok saya mendapatkan tugas untuk memperbaiki bagian isi pada halaman 12 yang telah dibuat oleh Ulkia Herman dan kawan-kawan. Berikut ini merupakan isi makalah yang sudah saya perbaiki sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Pertama, pada awal kalimat terdapat kata adapun. Kata adapun merupakan pemborosan kata. Seharusnya kalimat tersebut ditulis tanpa menggunakan kata adapun. Yang kedua, terdapat kata pula. Menurut saya, kata pula termasuk pemborosan kata. Seharusnya kalimat tersebut ditulis tanpa menggunakan kata pula. Yang ketiga, sebelum kata serta seharusnya didahului dengan tanda koma. Yang keempat, pada kata tindakan seharusnya huruf T pada kata tindakan ditulis dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Yang kelima, seharusnya antara kata pedoman dengan tanda titik 2 itu tidak menggunakan spasi. Yang keenam, pada kata tujuan seharusnya huruf T pada kata tujuan ditulis kapital karena berada di awal kalimat. Ketujuh, seharusnya sebelum dan sesudah antara lain itu menggunakan tanda koma. Kedelapan, sebelum kata dan seharusnya didahului dengan tanda koma. Kesembilan, terdapat penggunaan salah satu. Menurut saya, penggunaan salah satu pada kalimat tersebut merupakan pemborosan kata. Kesepuluh, terdapat kalimat pada tahap ini, kegiatan ini meliputi. Menurut saya, kegiatan ini pada kalimat tersebut merupakan pemborosan kata. Yang ke-11, terdapat kata tidak baku yaitu resiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku adalah risiko. Ke-12, terdapat penggunaan selain itu. Menurut saya, penggunaan selain itu pada kalimat tersebut merupakan pemborosan kata. Yang ke-13, pada kata chemopropilaksis yang merupakan istilah asing, maka harus ditulis miring atau italik. Di sini saya mendapatkan tugas untuk memperbaiki kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Pada halaman 13, yang pertama terdapat kata yang tidak sesuai kaidah atau kata yang tidak baku, yaitu resiko, yang seharusnya risiko. Yang kedua adalah kata asing yang seharusnya digaris miring. Seperti pada kata physical rehabilitation dan agen serta host. Dan juga in vivo. Lalu ada perbaikan pada titik koma pada citasi yang seharusnya atau alangkah baiknya langsung diberi koma. Tidak perlu ditambah titik. Jadi, kata yang benar Weber R, langsung tahun atau 2005. Terdapat kesalahan yang sama juga pada halaman 14 yang kata asing seharusnya di italik atau di garis miring. Dan terdapat perbaikan pada citasi yang seharusnya langsung koma, tidak perlu titik. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Berdasarkan tugas perbaikan makalah bersama teman-teman kelompok saya mendapatkan tugas bagian memperbaiki halaman 15. Pada halaman 15, banyak sekali kesalahan. Kesalahan pertama ialah pada kata yang tidak italik atau bercetak miring seperti kata host, Wachari Bactrophy, insect screen, dan gematosi. Seharusnya kata-kata tersebut italik atau bercetak miring. Yang kedua, ada kata-kata yang tidak berspasi seperti berkembang biaknya dan sepertinya,
harus sebenarnya. Yang ketiga, ada kata-kata yang tidak lengkap seperti organime, seharusnya organisme. Yang keempat adalah perkataan peletakan tanda titik dan koma yang tidak tepat. Dan saya bertugas memperbaiki kesalahan yang terdapat pada halaman 16. Pada bagian ini, kesalahannya ialah pada penulisan istilah ilmiah dan bahasa asing yang seharusnya ditulis dengan italik, seperti Bacillus thuringiensis serotype, Bacillus sphaericus, Temephos, dan bahasa asing seperti Sengrenus. Pertama-tama terdapat kesalahan pada kata diagnosa. Menurut KBBI, kata baku yang benar adalah diagnosis. Kedua, terdapat kesalahan pada kata di wilayah yang seharusnya di dan wilayah dipisah karena wilayah termasuk kata tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.